Buat yang akhwat nih, yang akhwat, tolong jangan ceritakan kalau ada konflik dalam rumah kepada ibu atau ayahnya. Ini sebagai bentuk berbakti kepada orang tua. Ayah ibu itu sudah membesarkan anti, udah capek. Kok sekarang engkau sudah menikah masih merepotkan orang tua lagi? Maka usahakan engkau hadapin masalahnya. Yang kedua, kadangkala kalau engkau sampaikan kepada orang tua ini cinta sama anti. Dan mungkin orang tua nggak suka sama suami anti, tapi anti cinta sama suami anti. Banyak terjadi perceraian gara-gara konflik itu sudah sampai ke rumah orang tua. Jadi nggak terima, bapak ibunya itu nggak terima anaknya disakitin. Kejadian di Malang, ada seorang yang suka telepon ana. Dia tanya, Ustadz gimana Ustadz? Ana punya istri Ustadz. Akhirnya dibawa sama orang tuanya. Ingat para orang tua. Antum kalau jadi orang tua, bapak ibu itu gak punya hak ngambil anaknya kembali. Kecuali dengan gugat cerai. Dan itu pun melalui proses pengadilan. Setelah diambil anaknya, subhanallah, sang anak di dalam rumah orang tuanya rindu sama suaminya. Rindu. Karena suaminya teman tidur dia, teman makan dia. Sekarang dia hidup sama orang tuanya seperti seorang janda. Padahal masih punya suami. Dan dia kepingin balik ke suaminya, orang tuanya sudah mengatakan gak boleh. Penyebabnya siapa? Engkau menyampaikan masalah itu kepada orang tua. Jangan sudah. Engkau selesaikan. Kalau nggak mampu silahkan konsultasi. Tapi dengan dua catatan. Orang yang engkau ajak konsultasi itu orang yang amanah. Yang kedua, orang itu ingin kebaikan buat dirimu. Karena kalau tidak, berbahaya. Curhat jangan di medsos. Ada seorang perempuan, adiknya telepon ana, Ustadz, ana merasa kakak ana ini punya masalah berat Ustadz sama suaminya Ustadz, ana minta solusi. Antum tahu dari mana? Ana tanya. Ana lihat status kakak ana Ustadz. Status kakaknya benci dengan seorang lelaki. Maksudnya suaminya. Kalau antum sampaikan di medsos, kira-kira apa yang akan terjadi? Suami akan lebih marah lagi. Gitu. Maka cari orang yang amanah dan cinta kebaikan buat antum. Seperti antum kalau mimpi kebaikan, itu nggak boleh diceritakan kepada semua orang. Antum boleh cerita kepada orang yang mencintai antum. Mimpi buruk jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Antum mimpi buruk jangan cerita sama siapa-siapa. Takut ditakwilkan ngawur. Akhirnya antum hidupnya susah gara-gara mimpi itu. Ana mimpi rumah ana kebakaran Ustaz. Temannya, oh kayaknya ya kamu mau cerai sama suamimu kata dia. Akhirnya benar terjadi perceraian. Gara-gara itu jadi beban buat dia. Maka tolong kalau mau curhat sama orang yang amanah dan cinta kebaikan buat dirimu. Tentunya orang ini juga punya ilmu karena bisa mengarahkan. Sohib, tidak semua sohib anti amanah. Tidak semuanya cinta kebaikan. Sebagian sohib kita itu memanfaatkan kita. Dia dekat sama kita karena kepentingan. Bisa jadi dia iri dengan keharmonisan rumah tangga